Juli serta kakak panitia Lomba The World of the World. Kami dari tim Memuni Bisa Memuni Juara. Perkenalkan, saya Giza Juliansi selaku pembicara pertama dan rekan saya Aprilia Nur Aini selaku pembicara kedua dan Evan Ramadan selaku pembicara ketiga. Kami sangat menyetujui adanya mosi kolaborasi global dalam kebijakan ekonomi mengakibatkan hilangnya identitas ekonomi lokal yang justru penting bagi ketahanan ekonomi. Terdapat 3 variabel yang kami garis bawahi, dengan variabel yang pertama adalah kolaborasi global dalam kebijakan ekonomi. Kolaborasi global berarti berkumpulnya bangsa-bangsa untuk membahas masalah terkait, dan dalam permasalahan ini ialah kebijakan ekonomi. Dalam pembangunan kebijakan ekonomi, pastinya diperlukan visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian pada variabel yang kedua ialah hilangnya identitas ekonomi lokal. Hilang berarti sesuatu yang tidak ada, nihil dan tidak ada rupanya. Bayangkan saja jika sebuah bangsa tidak memiliki identitas ekonomi lokalnya. Bukankah sama saja seperti manusia yang kehilangan jati dirinya? Maka dari itu, setiap bangsa memerlukan identitas ekonomi lokal. Kemudian pada variabel yang ketiga ialah ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi berarti kemampuan sebuah bangsa untuk mempertahankan bangsanya meskipun mendapatkan guncangan ekonomi baik internal maupun eksternal. Saya akan kembali meninjau dari variabel yang kedua, yaitu hilangnya identitas ekonomi lokal. Sempat adanya yang viral, yaitu kebaya ala Korea, di mana hal itu dikarenakan adanya kolaborasi global. Bayangkan saja, kebaya merupakan identitas ekonomi lokal bagi bangsa Indonesia. Jika identitas itu dicampuri dengan identitas-identitas lain, bukankah dapat mengakibatkan kehilangan identitas aslinya? Hal itu dikarenakan kolaborasi global seringkali bersifat homogenisasi dan menghiraukan identitas ekonomi lokal. Dapat dilihat, masyarakat Indonesia seringkali menggunakan barang-barang dari domestik luar negeri daripada industri dalam negeri. Saya akan menggarisbawahi lagi dan menekankan mengapa identitas ekonomi lokal sangat penting bagi ketahanan ekonomi. Dapat dilihat pada Pulau Bali, khususnya Pantai Melasti, masyarakat di sekitar Pantai Melasti tersebut memanfaatkan keadaan tersebut untuk menjual ekonomi lokal mereka seperti barang-barang dan juga makanan yang menjadi ciri khas ekonomi lokal mereka. Dan hal itu merupakan ketahanan ekonomi bagi masyarakat di Pulau Bali. Baik, terima kasih atas argumen yang sudah dijabarkan dengan begitu rinci oleh pembicara pertama dari tim kami. Melanjutkan, di sini saya akan lebih mempertegas dan menjabarkan kembali argumen yang telah kami siapkan. Jadi, penyebab utama dari hilangnya identitas ekonomi lokal adalah karena adanya tekanan globalisasi ekonomi yang terjadi di Indonesia, termasuk kolaborasi global. Organisasi-organisasi internasional seperti WTO dan juga IMF sering sekali memaksa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk membuka pasarnya secara lebih luas. Hal tersebut menyebabkan banyak sekali produk-produk impor yang murah masuk tanpa adanya penyaringan. Hal tersebut menyebabkan industri kecil dan menengah kesulitan bersaing dengan harga yang jauh lebih miring. Selain itu, investasi oleh perusahaan retail modern seperti Indomaret dan Alfamart yang begitu membanjiri Indonesia dapat menggeser eksistensi dari adanya pasar tradisional itu sendiri. Padahal, pasar tradisional adalah salah satu identitas ekonomi lokal yang ada di Indonesia. Hal itu dibuktikan dari banyak sekali pasar tradisional dan juga toko kelontong kecil yang tutup akibat maraknya retail modern tersebut. Dari sektor pertanian juga tidak kalah berdampak. Para petani kesulitan bersaing dengan produk-produk berupa padi, beras, dan juga gula impor dengan harga yang lebih murah. Hal itu menyebabkan para petani harus beralih profesi yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional di Indonesia. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing juga menjadi momok yang begitu mengerikan bagi bangsa Indonesia. Sebagai contoh adalah PT Freeport yang ada di Papua, yang mana memberikan banyak sekali dampak berupa kerusakan lingkungan yang terjadi di Papua, namun minim dengan manfaat bagi masyarakatnya. Padahal UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 sudah menjelaskan bahwasanya sebanyak-banyaknya sumber daya alam seharusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Namun realitanya justru perusahaan-perusahaan asing itulah yang mendapatkan banyak dampak positif. Namun masyarakat hanya akan mendapatkan berbagai dampak negatif berupa kerusakan lingkungannya saja. Maka dari itu, diperlukan sebuah solusi dan juga mekanisme baru yang mana dapat menanggulangi berbagai dampak tersebut.
Adapun mekanisme dan juga solusi yang kami tawarkan, yang pertama adalah peninjauan ulang regulasi dan juga perjanjian-perjanjian ekonomi yang ada di Indonesia. Pemerintah seharusnya lebih membatasi impor dan lebih menekankan adanya ekspor. Impor seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya saja, tidak melebihi kebutuhan itu sendiri. Sedangkan pemerintah juga perlu meninjau ulang adanya perjanjian-perjanjian ekonomi yang dirasa mampu merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Dan yang kedua adalah mengenai pemberdayaan masyarakat dan juga pemberian subsidi bagi UMKM kecil. Pemberdayaan masyarakat di sini ditujukan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman bagi masyarakat itu sendiri untuk menciptakan ide-ide baru dalam sektor ekonomi. Sedangkan pemberian subsidi diberikan untuk modal awal bagi UMKM kecil untuk memperkuat adanya ekonomi lokal itu sendiri. Dan yang ketiga adalah penyebarluasan produk sekaligus promosi produk lokal. Promosi ini dapat dilakukan melalui media digital dengan kolaborasi dengan konten kreator yang dirasa mampu meningkatkan branding dari produk lokal itu sendiri. Apabila produk lokal Indonesia sudah memiliki daya beli dan juga daya saing yang dapat diimpor ke luar negeri, tentunya ekonomi Indonesia dapat terus digenjot hingga menjadi ekonomi lokal yang kuat. Terima kasih atas argumen yang telah disampaikan pembicara pertama dan kedua yang telah menyampaikan argumennya dengan sangat jelas dan sistematis. Saya selaku pembicara ketiga akan menegaskan kembali argumen yang telah kami sampaikan. Perlu digarisbawahi bahwa identitas ekonomi lokal bukan hanya tentang praktik ekonomi saja, namun juga tentang kearifan lokal dari negara itu sendiri yang menjadi ketahanan dari negara tersebut. Maka dari itu, mekanisme pertama yang kami tawarkan adalah dengan menambahkan inovasi di berbagai produk dalam negeri. Seperti yang telah dijelaskan pembicara pertama, bahwa produk tekstil di Indonesia banyak terkontaminasi dari budaya luar. Hal tersebut dapat kita tanggulangi dengan menambah inovasi di berbagai produk tekstil Indonesia seperti menambahkan aksen budaya ataupun gambar-gambar pahlawan di produk tekstil tersebut. Selain menambahkan nilai jual, hal tersebut juga menambah rasa nasionalisme di diri konsumen. Lalu yang kedua adalah dengan menambahkan inovasi baru seperti kain batik dapat kita jadikan aksesoris lain seperti topi, tas, ataupun aksesoris lainnya yang menambah nilai jualnya di kancah internasional. Mekanisme kedua berkaitan dengan pemerintah. Di sini, peran aktif pemerintah sangat diperlukan untuk dapat menciptakan regulasi yang jelas dan protektif terhadap produk-produk yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat menjadi terjamin untuk membeli produk dalam negeri. Lalu, mekanisme kedua adalah dengan melakukan pengawasan terhadap produk-produk impor yang ada di Indonesia untuk dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan juga dapat kita lakukan pengawasan terhadap perjanjian-perjanjian lama yang sekiranya merugikan negara Indonesia. Yang ketiga adalah dengan mendukung penuh UMKM yang ada di masyarakat, seperti penambahan modal ataupun subsidi ataupun program-program lainnya yang dapat mendukung ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan yang keempat adalah dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu untuk mengkampanyekan cinta produk Indonesia dan membangun branding dan merek dari produk UMKM yang ada di Indonesia. Sehingga produk UMKM yang ada di Indonesia dapat bersaing di pasar internasional. Mekanisme yang ketiga adalah dengan berkaitan dengan sumber daya manusia Indonesia itu sendiri. Yang mana hal tersebut dapat dilakukan dengan pemberdayaan dari pemerintah, swasta, dan masyarakat yang berkolaborasi untuk menciptakan produk berkualitas tinggi tanpa menghilangkan identitas ekonomi lokal. Apabila masyarakat telah terberdaya, maka menciptakan produk dengan kualitas tinggi tanpa menghilangkan identitas ekonomi lokal akan mudah dilakukan. Kolaborasi global memang penting dilakukan, namun sekali lagi, kita tidak boleh menghilangkan identitas ekonomi lokal dari negara itu sendiri yang menjadikannya ketahanan ekonomi dari negara tersebut. Oleh karena itu, kami sebagai tim afirmatif mendukung mosi yang menyatakan kolaborasi global dalam kebijakan ekonomi dapat menghilangkan identitas ekonomi lokal yang mana justru penting bagi ketahanan ekonomi dari negara tersebut. Napoleon Hill pernah berkata, jika kamu tidak dapat melakukan hal yang lain hebat, maka lakukanlah hal-hal yang kecil dengan cara yang hebat. Seperti argumen yang telah kami paparkan ini menjadi langkah awal kita untuk menuju hal besar di masa depan. Oleh karena itu, argumen ini layak untuk dimenangkan. Terima kasih.